Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini saya akan membacakan renungan Minggu Advent yang ketiga dari Monsinyur Hadi Sumarto. Beliau Uskup Emeritus Keuskupan Sorong Manokwari. Antifon pembukaan misa hari ini berbunyi, bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, sebab Tuhan sudah dekat. Seperti Matius pada hari Minggu Advent yang kedua yang lalu, demikian juga Yohanes penulis Injil memperkenalkan tokoh Yohanes Pemandi kepada kita semua. Perutusan Yohanes Pemandi ialah mempersiapkan kedatangan Al-Masih. Ketika Yesus datang, maka Yohanes Pemandi menyerahkan murid-muridnya kepada Yesus. Ia menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Al-Masih, sebagai terang yang benar, sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes itu sendiri menegaskan bahwa ia bukanlah terang itu. Ia datang untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Saudara-saudara, Yohanes Pemandi menganggap dirinya lebih rendah daripada hamba. Di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas. Menurut Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas, Yohanes Pemandi dipenjara oleh Raja Herodes Antipas karena ia menegur raja itu yang telah mengambil Herodias, istri saudaranya, dan karena kejahatan-kejahatan yang lain. Akhirnya Yohanes Pemandi dibunuh oleh raja itu juga. Nah, di dalam penjara, ketika Yohanes Pemandi sendirian dan mendekati waktunya untuk dibunuh atas perintah Herodes, maka tokoh dari padang gurun yang disebut sebagai nabi terbesar itu menyuruh beberapa orang bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Tidak mustahil bahwa Yohanes Pembaptis itu menggambarkan Al-Masih akan tampil sebagai seorang reformator atau pembaharu sosial masyarakat yang secara mencolok akan menolong kaum miskin, kaum lumpuh, tersingkir, atau pendosa. Namun nyatanya Kristus sebagai Al-Masih datang dengan cara yang lain sekali dan bukan seperti yang diharapkan. Yesus menjawab pertanyaan utusan Yohanes Pemandi itu dengan menunjukkan keadaan di sekeliling mereka untuk melihat apa yang telah dilakukannya di tengah masyarakat, yaitu orang yang buta dapat melihat lagi, yang lumpuh dapat berjalan, yang sakit dapat sembuh, dan yang tuli mendengar lagi. Kabar gembira atau Injil ternyata sudah diwartakan kepada kaum kecil dan miskin. Itulah mujizat terbesar yang mengatasi segala-galanya. Itulah hiburan terbesar bagi kita, umat manusia di depan Tuhan.
Bukankah kita pun sering bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hidupku sebagai pengikut Kristus patut atau layak disebut sungguh Kristiani? Apakah Yesus bagiku sungguh merupakan jawaban terhadap aneka kejahatan dan kegelapan di dunia masyarakat yang kita alami sendiri di dalam hidup kita ini? Banyak orang datang kepada Yohanes Pembaptis dan bertanya, "Apa yang harus kami lakukan?" Ternyata Yohanes tidak memberi nasihat supaya mereka meninggalkan dunia mereka. Meskipun dunia itu bisa dilihat dan diartikan secara macam-macam. Lukas menulis jawaban Yesus sebagai berikut. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jadi apa yang diwartakan Yohanes untuk mempersiapkan kedatangan Yesus sebagai Al-Masih ialah menjadi orang yang murah hati, dermawan, adil, lurus hati, jujur, tahu terima kasih, dan berbelas kasih. Hidup dan perutusan figur atau tokoh Yohanes Pemandi ini kiranya merupakan teladan bagi kita semua. Kalau kita mau mempersiapkan diri, namun juga sesama untuk menyambut kedatangan penebus kita, kita harus selalu mau dan berani menampilkan wajah Kristus di depan masyarakat. Yohanes Pemandi harus dapat memberi keberanian dan kekuatan kepada kita untuk membawa terang bagi orang lain. Karena itu, jikalau perlu, yakni demi kasih, kepentingan, dan kebaikan orang lain, kita ini atas dasar kasih harus berani mengingatkan kesalahan sesama kita, dan juga kita harus bersedia tetap tabah dan sabar untuk berusaha dan menunggu, namun juga tetap bergembira, seperti ditegaskan oleh Paulus kepada umat di Tesalonika. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Amin.